Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, ini waktu yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita hendak diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran yang bertema memberi pusaka kepada anak, memberikan pusaka kepada anak. Saya meminjam kata pusaka di sini ya. Nah, bagaimana itu? Apa itu? Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, urapi anakmu yang menyampaikan kebenaran. Jadikan dia juru bicaramu. Engkau taruh perkataanmu di mulutnya, agar hanya kebenaran yang diucapkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Keramat itu sesuatu yang dianggap memiliki nilai kesakralan atau kesucian, bertuah atau berdaya magis di luar kemampuan pada umumnya. Ya, bertuah dan berdaya spektakuler di luar kemampuan pada umumnya. Biasanya pusaka, benda-benda yang dianggap keramat, adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur kepada anak cucu. Biasanya hal ini kalau di daerah Jawa itu dalam lingkungan keraton ada pusaka. Dan biasanya yang memiliki pusaka, saudaraku, mereka yang juga dipercayai untuk memegang tampuk kekuasaan atau memiliki kedudukan tertentu. Biasanya kedudukan yang sangat terhormat. Saudara, saya meminjam kata pusaka ini dan saya harap saudara tidak mengartikan salah. Pusaka yang saya maksud di sini adalah Tuhan. Tuhan memang luar biasa, sakral, suci, berkuasa. Ya. Dan kalau kita bisa mewariskan ini kepada anak-anak, itu lebih dari segala warisan yang bisa kita berikan kepada mereka. Pusaka. Pusaka kita adalah Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani ada kata ini. Nahalah. Nahalah. Itu banyak ya. Ini di dalam bahasa Ibrani banyak kata nakalah ini. Yang berarti inheritance. Warisan. Di dalam bahasa Yunani ada satu kata, saudaraku, yaitu kleronomia, inheritance. Penggunaan kata pusaka dalam pemberitaan firman ini untuk menyatakan bahwa lebih dari segala sesuatu yang dapat
orang tua wariskan kepada anak-anak, Tuhan adalah warisan termahal, termulia, paling berharga, dan kekal atau abadi. Mestinya orang tua berprinsip bahwa warisan tidak boleh tidak. Ya, warisan yang tidak boleh tidak diberikan kepada anak, tidak boleh tidak ada bagi anak adalah Tuhan. Orang tua bisa tidak mampu memberi warisan apapun, bisa. Tidak mampu memberikan apapun, tetapi jangan tidak mewariskan Tuhan kepada anak-anak. Apalah artinya orang tua bisa mewariskan kekayaan, melengkapi anak dengan pendidikan dan berbagai kecakapan, tetapi tidak mewariskan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, orang tua harus terlebih dahulu memiliki Tuhan, baru bisa mewariskannya kepada anak-anak. Suatu hari, saudara, saya di perempatan jalan di lampu merah, saya berhenti. Saya melihat ada seorang penjual, ya, penjajah barang di perempatan jalan yang fisiknya itu mirip anak saya. Hati saya hancur, saudara. Saya sedih sekali. Saya membayangkan seandainya orang itu anak saya. Mencari nafkah dengan cara ini. Yang menurut peraturan daerah kan dilarang, saudara, berjualan di perempatan jalan di lampu merah. Menurut perda yang saya tahu. Tapi karena memang tidak ada jalan, itu satu-satunya yang bisa dilakukan, maka mereka menjual apa saja yang bisa dijual di perempatan jalan di lampu merah. Saya sedih. Dan peristiwa itu bukan hanya sekali. Di beberapa kesempatan saya membayangkan seandainya ini anak laki-laki saya. Seandainya itu anak perempuan saya. Wah, seandainya itu cucu saya. Maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan anak kita. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan cucu kita dan keturunan kita. Selain mewariskan Tuhan kepada mereka. Tetapi ini masalahnya, bagaimana orang tua bisa mewariskan Tuhan kepada anak-anak kalau orang tua sendiri tidak memiliki Tuhan. Saya harap kita tidak salah mengerti. Jangan merasa sudah mewariskan Tuhan hanya karena mengajak anak beragama Kristen, saudara sebagai orang Kristen. Sudah merasa cukup mewariskan Tuhan kepada anak-anak karena anak-anaknya sudah bisa menjadi orang Kristen dan ke gereja. Jadi merasa sudah memberikan pusaka kepada anak-anak karena sudah mengajak mereka beragama Kristen. Saya ingatkan Bapak Ibu, orang tua yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak sejak kecil menjadi orang percaya yang benar, betapa mudahnya pindah agama. Betapa mudahnya menyangkali iman. Lalu jangan salahkan anak kalau sampai anak pindah agama, menyangkali iman atau murtad. Karena orang tua tidak mempersiapkan anak-anak memiliki landasan hati atau template yang baik. Kalau template-nya baik, dia tidak akan pindah agama. Kalau tidak punya template, agama apa saja bisa diadopsi, bisa dipeluk.
Coba kalau dari kecil diberi template ya. Landasan hati kekristenan yang mantap, agama apapun tidak bisa masuk. Jadi saudara, jangan hanya mempercayakan anak kepada gereja. Gereja hanya bisa melayani selama 1 jam, 2 jam anak-anak di sekolah minggu dan belum tentu itu berkualitas. Jangan mempercayakan anak atau pendidikan agama anak, pendidikan iman anak kepada sekolah Kristen karena merasa bahwa anak-anak saudara bawa ke sekolah Kristen yakin diajari beriman dengan baik. Belum tentu. Guru agamanya belum tentu berkualitas. Suasana sekolahnya belum tentu rohani. Karena banyak kok sekolah-sekolah yang baik, yang mahal bayaran sekolahnya, saudara. Ya. Hanya dijadikan sarana yayasan dan orang-orang tertentu untuk menumpuk kekayaan. Suasana atau atmosfer sekolah seperti itu pasti rusak. Allah tidak mungkin hadir di sekolah yang dimanipulasi untuk kepuasan diri yayasan dan orang-orang terkait, saudara. Ya. Kadang-kadang sekolah juga dibangun hanya untuk kebanggaan sebuah organisasi atau denominasi. Ya. Kalaupun motifnya baik, kalau guru agamanya tidak rohani, percuma. Tidak sedikit kok guru agama yang bekerjanya karena gaji. Belum lagi kalau gajinya pas-pasan, gajinya kecil. Ya. Yayasan itu memeras tenaga guru, termasuk guru agama. Ya daripada nganggur sudah punya pendidikan sarjana, pendidikan agama Kristen atau sarjana pak, ya sudah berangkat pagi jam 5 dari rumah sampai sekolah, sudah teler-teler, belum lagi punya masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah ekonomi. Akhirnya guru-guru agama tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Pernah seorang murid Kristen berkata begini, kalau saya bukan anak pendeta, saya mungkin bisa pindah agama. Melihat guru agama seperti ini. Ini anak pendeta, saudara, yang berkata itu. Bengis guru agamanya, kejam, bicaranya melukai. Kebetulan dia berteman dengan seorang yang beragama lain. Teman yang beragama lain juga mengiyakan, syukur saya tidak menjadi orang Kristen. Lalu si anak perempuan ini berkata, wah seandainya saya bukan anak pendeta, mungkin saya bisa pindah agama. Dan itu langsung saya dengar, saudaraku, langsung saya dengar. Dan saya percaya yang diucapkan itu tidak dielaborasi. Karena bukan hanya sekali dia mengeluh tentang guru agamanya. Bukan sekali, sudah beberapa kali. Jadi jangan merasa bahwa anak-anak yang dibawa ke sekolah Kristen pasti sudah mengenal iman Kristiani yang benar. Belum tentu. Ini fakta-fakta ya saudara. Fakta-fakta. Fakta-fakta yang saya lihat sendiri. Seorang anak pelayan Tuhan yang kena narkoba sampai meninggal dunia. Sekolahnya di mana? Sekolah Kristen. Di sekolah Kristen itulah dia kena narkoba. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kepada semua kita. Saya bicara ini bukan sedang mencela pendidikan Kristen. Saya sendiri memiliki beberapa sekolah Kristen. Sebagai ketua pembina, saudaraku. Di beberapa tempat.
Jadi saya sangat peduli dengan pendidikan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, Bapak Ibu yayasan yang menaungi sebuah pendidikan umum ya, kepada guru-guru agama ya. Maka kami ini memiliki beban untuk guru-guru agama. Kami mengumpulkan guru-guru agama secara berkala, mengadakan retreat. Bisa lebih dari 500 guru agama yang retreat itu, bisa sampai 600. Rencana 1.000 saudara. Tapi COVID-19 membuat kami membatalkan program itu. Kalau di gereja kita kumpulkan mereka, kita layani dengan makan prasmanan bersama, lalu ada bingkisan yang bisa kami berikan. Menyemangati guru-guru agama ini loh. Ya saudara, tidak sedikit kok guru-guru agama yang benar-benar hidupnya susah. Apalagi kalau sudah masuk sekolah-sekolah yang swasta yang atau bahkan negeri yang kepala sekolahnya tidak ramah terhadap Injil. Sudah saudara, capek deh. Waduh saudara, sedih. Orang tua yang harus mendidik anak-anaknya, jangan mempercayakan sepenuhnya kepada gereja. Saya tidak mencurigai gereja. Kalau pendidikan anak-anak sekolah minggu itu penting, saudara. Waduh, saya tuh tekankan terus itu. Ya, usia dini itu usia penting. Tapi dari pihak orang tua juga saya harus beritahukan jangan bergantung kepada gereja. Tapi kepada gereja saya katakan laksanakan semaksimal mungkin pendidikan untuk anak-anak. Jangan berpikir Bapak Ibu anak-anak itu akan baik dengan sendirinya seiring dengan perjalanan waktu. Salah loh. Anak harus sejak dini benar-benar kita latih untuk mengerti kebenaran. Itu cara mewariskan Tuhan kepada anak-anak. Cara kita memberi pusaka kepada anak-anak. Jangan berpikir bahwa anak-anak akan menjadi baik dengan sendirinya seiring dengan perjalanan waktu. Dan juga jangan berpikir bahwa dengan doa saja anak-anak bisa menjadi baik. Doa itu harus. Tapi pendidikan yang serius untuk anak, di mana mengajak mereka ke gereja, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan keteladanan hidup dan suasana rohani di dalam rumah, keteladanan seluruh sikap hidup orang tua, itulah yang menentukan saudaraku apakah anak-anak mewarisi Tuhan atau tidak. Saya sudah ketemu dengan banyak orang yang membawa anak-anak mereka untuk didoakan dan berharap doa itu mengubah anak mengubah anak mereka. Misalnya seorang anak usia 25 tahun, sudah pemuda maksud saya, minta didoakan supaya terlepas dari narkoba. Berharap dengan 5 menit, 3 menit, 2 menit doa, anaknya beres. Loh, bagaimana? Kamu tidak perhatikan selama puluhan tahun, ya, belasan tahun, lalu dalam sekejap kamu berharap anak kamu jadi baik, itu tidak mungkin dan tidak bertanggung jawab saudaraku. Tidak mungkin itu saudaraku, nggak mungkin. Anak-anak yang melawan orang tua, anak-anak yang malas, anak-anak yang tidak mau ke gereja, anak-anak yang tidak mau membaca Alkitab, anak-anak yang bosan mendengar khotbah, anak-anak yang tidak mau ikut dalam persekutuan pemuda remaja. Saudara biarkan. Itu membangun keruntuhan atau kehancuran, mempersiapkan kehancuran mereka, meletakkan landasan murtad kepada anak-anak ini. Jadi sejak dini anak-anak harus sudah kita latih saudaraku. Kalau orang tua memiliki Tuhan, tidak mungkin anak-anaknya, saudaraku, tidak memiliki Tuhan. Pasti anak-anaknya akan memiliki Tuhan. Nah, bagaimana orang tua memiliki Tuhan? Ini masalahnya.
seseorang dapat memiliki Tuhan kalau memenuhi beberapa kriteria yang sekaligus menunjukkan cirinya. Ya, pertama, orang tua harus memiliki karakter Kristus. Harus memiliki karakter Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Artinya orang tua harus memiliki kesucian. Dan ini khotbah yang sangat keras. Yang akan menggores anak-anak. Baik, kalau orang tua pernah berbuat salah. Baiklah, sudah terlanjur kesalahan dilakukan. Tetapi ke depan jangan membuat salah lagi. Ketika anak melihat bagaimana orang tua diubahkan oleh Tuhan. Wah, saudaraku, anak akan terbawa. Anak akan terpengaruhi, saudara, mengalami perubahan. Sikap perbuatan kita itu lebih keras suaranya daripada khotbah di mimbar. Jadi bagaimana kita memberikan pusaka untuk anak-anak memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Tanpa disadari oleh orang tua, tindakan perbuatan orang tua yang saleh itu mencetak anak-anak. Percaya. Dan itu meletakkan landasan di mana anak-anak, saudaraku sekalian, tidak akan bisa menerima agama lain. Tidak akan bisa pindah agama, maksud saya. Kalau menerima agama lain dalam arti bertoleransi, oh itu harus. Tetapi tidak memeluk agama lain. Tidak akan murtad. Nah, kadar kesucian orang tua itu menentukan kualitas seberapa kuat anak terbentuk. Kalau kesuciannya itu tidak kuat, ya lemah, saudaraku. Tidak akan membentuk nilai-nilai kekristenan di dalam diri anak-anak kita. Lagi pula aspek lain ya Bapak Ibu, kalau kita hidup suci itu kita menjadi kekasih Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita hidup sudah tidak suci, kita tidak bisa mewarisi maksudnya tidak bisa memberikan kecukupan kepada anak. Wah, lengkap sudah, rusak. Anak-anak bisa berkata, gua menyesal punya papa dan mama model ini. Tuh. Ya. Kenapa gua dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini? Dia akan menyesali. Orang tuanya sudah tidak memberi teladan yang baik, tidak memiliki kesucian dan kesalehan, dan juga tidak mencukupi kebutuhan anak. Diam-diam anak itu bisa kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan melahirkan aku dari keluarga ini? Lalu anak-anak bisa mengumpat, walaupun tidak di depan orang tua. Memiliki kebencian terhadap orang tua, kebencian terhadap keadaan, dan kebencian terhadap Tuhan. Ini Tuhannya orang Kristen ini nggak bener ini, ngawur ini. Nah, bisa pindah agama nanti. Kelakuan orang tua sudah tidak senonoh, berkelahi terus suami istri dan yang lain nggak karu-karuan, lalu tidak bisa mencukupi kebutuhan anak, sudah rusak anak, saudara. Tetapi kalau saudara hidup dalam kesalehan kesucian, anak juga memiliki kegentaran karena apa? Ada wibawa rohani dari orang tua. Dan akan mencengkeram jiwa anak-anak.
Percaya saudara, kalau orang anak-anak kemudian tidak mendapatkan kebutuhan yang memadai atau orang tua tidak bisa mencukupi kebutuhan anak, anak tidak akan mengumpat. Tapi yang saya tahu kalau orang itu hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, itu bisa dipercayai Tuhan dengan berkat-berkat jasmani. Ya walaupun ini tidak mutlak ya saudara, jangan saudara nanti berkata, wah ini orang miskin pasti jahat atau tidak saleh. Tidak sedikit orang yang diperkenan hidup dalam kekurangan, dengan kekurangan itu dia mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan surga. Daripada berlimpah tetapi masuk neraka. Untuk apa? Kesucian hidup itu membangun karisma. Membangun karisma. Ya, saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, kesucian hidup itu membangun karisma, saudara. Tidak bisa tidak, ada wibawa rohani. Kesucian itu membangun karisma. Karisma orang tua terhadap anak, wibawa orang tua kepada anak. Kalau anak melihat kesucian hidup orang tua, itu mencetak karakternya dengan cetakan yang tidak bisa digantikan atau diubah oleh apapun. Kalau hanya perkataan itu bisa gampang roboh. Tapi kalau melihat contoh, teladan konkret dari perilaku orang tua yang saleh, itu anak akan terbentuk dengan bentukan yang kuat. Nah ini cara bagaimana memberikan pusaka kepada anak. Tidak cukup ya membuat anak beragama Kristen lalu kita bisa tarik ke gereja. Ada kan orang tua yang merasa sudah mewariskan Tuhan kepada anak karena anak ditarik ke gereja. Kadang-kadang ditarik dengan paksa, dengan ancaman, atau dengan hadiah. Yang itu tidak natural. Anak-anak itu mestinya yang mengajak orang tua ke gereja. Waktu saya masih menjadi guru sekolah minggu, saya pernah ketemu seorang anak yang setiap hari Minggu dia bangunkan orang tua. Ya, hari Minggu bangunkan orang tua, suruh ke gereja, pap, mam ke gereja. Kenapa saya ingat sekali kisah itu? Karena tidak lama kemudian anak ini meninggal. Jadi itu menggores hati saya, saudara. Menggores pengalaman itu. Menggores hati saya, saudara. Ya kalau ingat itu saya sedih, saudara. Tapi ya anak ini pasti ke surga. Saya jemput anak ini. Kalau Minggu pagi saya yang jemput, saya bawa ke gereja. Jadi saya tahu orang tuanya cerita bagaimana anak ini membangunkan orang tua. Anak ini mungkin usianya masih 6 atau 7 tahun. Masih kecil sekali. Bersemangat ke gereja. Meninggal dunia, saudara. Jangan sampai anak yang lebih rohani dari orang tua. Saya kira banyak orang tua yang hidupnya tidak saleh. Tidak suci. Saudara nanti akan meratap ya. Waktu anak rusak, waktu anak berantakannya. Nah di sesi yang berikut nanti, atau mungkin juga sempat di sesi ini, atau rasanya tidak cukup waktu untuk sesi ini, kita punya 2 sesi saudara. Orang tua itu pasti menurunkan gennya kepada anak. Gen yang dimiliki orang tua. Nah orang tua lewat perjalanan waktu bisa berubah, sementara gen yang diwariskan anak itu masih mentah, belum ada proses perubahan. Jadi kalau orang tua memiliki gen buruk, misalnya tukang berantem gitu, temperamental, dia belajar menyangkal diri, dia belajar untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dia belajar mengendalikan emosi, ya dia belajar memadamkan temperamen panasnya. Nah, ini turun ini. Temperamennya tuh bisa hilang ini. Nah, anak yang tadi gennya buruk, kan gennya buruk nih saudara ya. Melihat orang tua
Nah ini dia bisa ngikutin. Sebagaimana seperti ilustrasi orang tua memiliki riwayat ya, gula darah ya, diabetes mellitus itu memiliki riwayat gula darah ya. Anaknya juga memiliki riwayat yang sama karena diwariskan, walau ini tidak mutlak ya. Tapi ada yang mewarisi ini. Kalau orang tua menjaga pola makan, pola hidup yang baik, nah anak ini akan mengikuti juga. Ada orang-orang tua yang mengatakan begini, kamu itu anak siapa sih? Ya anak siapa kalau bukan anak orang tua? Mama papa nggak punya anak seperti kamu. Loh, orang tua kan sudah mengalami proses pendewasaan, anaknya belum. Kamu kok kalau marah banting-banting barang. Coba ingat mungkin dulu waktu kecil orang tuanya juga banting-banting barang. Tapi lewat perjalanan waktu jadi sabar kan. Nah sekarang coba diwariskan karakter yang diubah itu kepada anak. Kesucian hidup kita itu bisa terimpartasi atau tertular kepada anak, saudara. Dan itu bekal abadi loh, saudara. Itu berkat kekal. Jadi itu cirinya, kriterianya, syaratnya seorang yang dapat memiliki Tuhan yang bisa mewariskan kepada anak. Yang kedua, orang tua yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Jadi tidak terikat dengan dunia ini, saudara. Ketika saya belum berubah seperti ini, pasti saya memancarkan kepada anak-anak saya kebahagiaan atau sukacita oleh sesuatu, apakah itu alat musik, apakah itu sound system, apakah itu jalan-jalan, apakah itu makan-makan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pewarisan atau warisan yang buruk untuk anak-anak kita. Yang buruk untuk anak-anak kita. Puji Tuhan, kemudian saya berubah. Nah, kepada saudara-saudara yang masih muda, pasangan muda, yang anak-anakmu juga mungkin masih di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun, bersiap-siaplah untuk menularkan kehidupan di mana saudara menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Dan ini akan membangun cita rasa jiwa kepada anak. Keharuman sukacita di dalam Tuhan itu bisa ditularkan kepada anak, ya. Ada keharuman, ya. Waktu kecil kita suka cium sesuatu yang itu menyenangkan, ya. Entah itu minyak kayu putih atau apa gitu. Setelah kita dewasa, setiap kali kita mencium, ingat waktu kecil ya, suasana kecil. Seakan-akan atmosfer waktu masih kecil itu bisa hadir, saudaraku. Saudara pasti juga mengalami apa yang saya alami. Saya suka makan makanan tertentu waktu kecil. Jadi ketika kita berlibur ke kampung halaman atau ada acara di sekitar tempat di mana kita pernah dibesarkan, lalu ada restoran atau warung yang masih eksis ya. Lalu kita makan, aduh itu kenangan lama itu muncul. Dan lidah kita itu bisa menari-nari ya saudara, rasanya enak banget makanan itu. Karena kita terbentuk dari pengalaman tersebut. Nah, keharuman Tuhan yang bisa memberi sukacita kita harus juga dirasakan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tidak terjerat, tidak terbelenggu oleh percintaan dunia. Kalau orang tua terbelenggu oleh percintaan dunia, anak-anak ikut terbelenggu. Sekarang orang tua hobinya apa? Anak-anak ikut
Anda tidak salah memiliki jam tangan beberapa, tidak salah. Mahal ya tergantung kapasitas uang saudara. Tapi kalau itu menjadi kebahagiaanmu, anak-anak akan ikut. Ya, apa lagi? Ya, ini yang masih bersifat dianggap netral. Nah, kalau orang tuanya suka berkelahi, suka kawin cerai, apa enggak anaknya? Apa enggak ikut-ikutan anaknya? Ikut-ikutan, saudara. Karena melihat itu sebagai kesenangan atau kebahagiaan. Coba kalau orang tuanya menjadikan Tuhan kebahagiaan. Nah, kita bisa mewariskan selera itu kepada anak-anak. Jadi kita tidak bisa mewariskan Tuhan kepada anak-anak kalau kita yang pertama nih tidak berkarakter baik. Orang tua harus memiliki Tuhan, tetapi orang tidak bisa memiliki Tuhan kalau tidak memiliki karakternya. Itu mutlak. Anda tidak memiliki karakter Kristus, Anda tidak memiliki Kristus. Maka Paulus mengatakan, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Lalu ayat berikutnya dibaca, yang ku kendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Lalu sampai serupa dengan dia dalam kematiannya, persekutuan dalam penderitaan dan serupa dengan dia dalam kematiannya. Anda tidak bisa memiliki Tuhan tanpa memiliki karakternya. Anda tidak bisa memiliki Yesus tanpa memiliki karakternya. Anda tidak bisa memiliki Yesus tanpa menderita bersama dengan dia. Nanti poin ketiga ini. Nah, poin kedua, Anda tidak bisa memiliki Kristus kalau tidak menjadikan dia satu-satunya kebahagiaan. Jadi tidak cukup hanya membuat anak-anak kita beragama Kristen, tidak cukup saudaraku, tidak cukup. Tidak cukup saudara. Harus kita wariskan karakter Kristus. Ya, kita tidak bisa memiliki Kristus tanpa memiliki karakternya. Nah, ini yang kita wariskan kepada anak-anak. Yang kedua, kita tidak bisa memiliki Tuhan tanpa memiliki kebahagiaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ya yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Yohanes 14 ayat 27. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu dinikmati orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang pintu hatinya telah ditutup terhadap dunia. Saya kalau boleh mengulangi lagi saudaraku hidup, saya akan berbuat lebih baik lagi. Tapi puji Tuhan sejauh ini anak-anak saya semua sudah melayani Tuhan bersama dengan saya. Harus melayani Tuhan. Tidak ada artinya hidup di dunia ini, saudara. Ya, jangan terikat dengan dunia. Tapi kita tidak bisa berkata begini kepada anak-anak kita kalau kita sendiri terikat. Jadi tahun-tahun belakangan saya terus mengalami perubahan. Maka akhirnya saya sesali tahun-tahun dulu yang saya lalui, saya lewati tanpa nampak dengan jelas menjadikan Tuhan kebahagiaan satu-satunya. Jadi masih ada ikatan dengan dunia. Kalau kita masih ada ikatan dengan dunia, kita mengikatkan anak kita dengan dunia. Cepat atau lambat anak kita tidak bisa terikat dengan Tuhan. Karena kebahagiaannya dunia, apalagi zaman milenial ini. Manusia menjadi fasik. Tuhan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Rusak sekali saudaraku. Anak-anak muda hari ini, anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur, jiwanya sudah diracuni oleh sukacita dunia, oleh fasilitas dunia, dari gadget, mainan, film, tontonan, lagu-lagu. Aduh, sudah rusak sekali. Sebenarnya berat ya kita bersaing dengan dunia.
Karena tiap hari mereka itu menghadapi dunia, mereka menyerap begitu banyak input dari dunia. Sedangkan orang tua kadang-kadang sibuk bekerja dan tidak cukup memiliki waktu menggarami, mewarnai anak-anak. Aduh saudara, tapi kita harus berjuang untuk itu. Itu kedua, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Saya ulangi, kita tidak dapat memiliki Tuhan tanpa memiliki karakternya. Dengan memiliki karakter Kristus, kita bisa mewariskan Kristus kepada anak-anak kita. Dua, kita tidak bisa memiliki Tuhan tanpa memiliki sukacita kebahagiaannya. Dan sukacita kebahagiaan Tuhan bisa kita nikmati kalau kita tidak terikat dengan dunia. Orang tua terikat dengan dunia sama dengan mengikatkan anak-anak dengan dunia. Yang ketiga, orang tua tidak bisa memiliki Tuhan. Kita tidak bisa memiliki Tuhan tanpa hidup sepenuhnya bagi Dia. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Ini berarti melayani Tuhan. Kita tidak bisa dimiliki Tuhan. Kita tidak bisa memiliki Tuhan tanpa hidup sepenuhnya bagi Dia. Tidak banyak orang yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak banyak. Padahal setiap kita harus hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita harus hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Anak-anak kita akan melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi orang tuanya dulu, karena Tuhan tidak kelihatan. Baru mengasihi Tuhan yang dikasihi oleh orang tuanya. Anak-anak mengabdi kepada orang tua, baru bisa mengabdi bersama orang tua kepada Tuhan yang kepadanya orang tua mengabdi. Dan mengabdi kepada Tuhan itu segalanya. Hanya untuk itu kita hidup. Dan orang yang mengabdi kepada Tuhan di dunia akan mengabdi kepada Tuhan di kekekalan. Orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan di dunia tidak pernah mengabdi kepada Allah selamanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, jadi pegawai Tuhan, jadi hamba Tuhan, tidak harus jadi pengerja gereja, tidak harus menjadi full timer, bahkan tidak boleh, saudara, kalau bukan panggilan menjadi pendeta, jangan. Kalau dipanggil, please. Kalau tidak, temukan tempatmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Pedagang yang mengabdi kepada Tuhan. Praktisi hukum yang mengabdi kepada Tuhan. Tenaga medis yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, anak kita tidak harus jadi pendeta. Mereka jadi dokter, mereka jadi pengacara, jadi pengusaha, jadi pendidik dan lain sebagainya. Jadi teknokrat, ya. Tetapi mereka melakukan itu sebagai pengabdian kepada Tuhan. Di tempat itu mereka memerankan panggilan mereka. Itu yang kita wariskan. Kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada warna mengabdi kepada dunia atau untuk kepentingan siapapun atau apapun. Kita hanya mengabdi kepada Allah. Anak kita akan terbawa hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Dan kita hantar semua mereka ke surga. Seharusnya kita tahu kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, memenuhi 3 kriteria tadi, berkarakter Kristus, menikmati damai sejahtera dan sukacitanya, dan mengabdi sepenuh bagi Allah. Anak cucu kita pun akan diberkati. Seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 25, Mazmur 112 ayat yang kedua. Tuhan tidak membuat orang benar itu anak cucunya meminta-minta. Tuhan tidak akan membuat anak cucu orang benar menjadi peminta-minta. Jadi cara untuk melindungi anak bukan melalui sejumlah warisan yang besar, tetapi orang tua yang hidup benar di hadapan Tuhan, berkarakter Kristus, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dan sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Di perjanjian lama sering Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus takut akan Allah, sebab berkat anak cucu
juga diperankan oleh orang tua. Di perjanjian lama sering Tuhan mengingat kebaikan seseorang sehingga anak cucunya dipelihara dan diperlakukan secara istimewa. Karena Allah mengingat Abraham, Allah menolong Lot. Karena Allah mengingat Daud, maka keturunannya diperhatikan oleh Allah. Saudaraku sekalian, pernah seorang sosiolog dari New York mencoba mengadakan riset terhadap dua keturunan orang yang berbeda kualitasnya. Dua orang itu adalah Max Jukes, seorang ateis, dan Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang saleh. Max Jukes dan Jonathan Edwards, setelah melewati kurun waktu 2 abad, keadaan keturunan mereka dapat diketahui sebagai berikut. Keturunan Max Jukes tercatat sejumlah 310 orang menjadi gelandangan dan peminta-minta. 190 orang menjadi tunasusila. 150 orang menjadi narapidana. 7 orang terlibat pembunuhan. 100 orang menjadi pecandu alkohol. 60 orang sebagai pencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan keturunan Jonathan Edwards tercatat sejumlah 320 orang menjadi pendeta, penginjil, dan pengajar sekolah tinggi teologi. 120 orang menjadi seorang yang bergelar profesor atau mencapai gelar profesor. 110 orang menjadi pengacara, 60 orang menjadi dokter, 60 orang menjadi penulis buku yang dikenal publik, 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi pemimpin perguruan tinggi, 4 orang menjadi anggota kongres, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Dari hasil survei tersebut, nyatalah dan terbukti bahwa anak cucu keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagi kita umat perjanjian baru, keberhasilan secara lahiriah atau keberhasilan secara dunia bukanlah ukuran yang utama. Tetapi kalau seseorang gagal dalam kehidupan lahiriah atau jasmaniahnya, bagaimana dapat melayani Tuhan? Karena pelayanan membutuhkan sarana. Jadi kalau keturunan Jonathan Edwards menjadi orang-orang yang terkemuka, menjadi orang-orang yang sukses dalam marketplace, mereka akan memiliki dampak yang kuat dan positif untuk masyarakat dan orang banyak, saudaraku. Jadi ini bukan satu hal yang bersifat spekulatif atau gambling. Ini hal yang mutlak. Ini mutlak. Ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, saudaraku. Allah yang pasti akan menuntun setiap kita kepada jalannya. Jadi kalau kita lihat anak kita lihat cucu kita, bagaimana melindungi mereka? Kita tidak bisa melindungi mereka. Sorry, seberapa hebat saudara, Anda tidak bisa melindungi mereka. Lalu siapa yang bisa melindungi mereka? Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi mereka? Kalau saudara jadi anak, maksudnya jadi anak Allah yang benar, jadi orang benar, maka Tuhan akan memberkati anak cucu kita. Mungkin sekarang di antara Bapak Ibu ada orang-orang yang gagal. Gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga, gagal bisnis. Tapi saudara masih bisa meletakkan dan menempatkan anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita harus menuai apa yang kita tabur karena kesalahan masa lalu kita, saudaraku. Dan itu tidak bisa dihindari. Kita harus dengan fair, dengan elegan, dengan hati yang pasrah menerima tuaian dari apa yang kita tabur. Tetapi kita sekarang
bisa berubah. Memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan mengikuti apa yang tadi saya katakan. Menikmati Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya. Dan ini bagi saudara yang hidup di dalam kesulitan, ini sangat kondusif. Artinya kondisi hidup saudara yang sulit itu kondusif, mendukung saudara menikmati Tuhan. Menikmati sukacita dalam Tuhan. Membangun kesucian hidup. Dan saudaraku, dengan apapun yang bisa kita lakukan, kita melayani Dia. Dan pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyenangkan hati Allah, hidup di dalam kesucian dan kekudusannya. Ini bukan suatu yang spekulatif, ini hal yang pasti. Jadi saudara jangan tidak menghargai kebenaran ini. Jangan keras kepala, jangan sombong ya. Yuk kita berubah, kita bertobat. Kita membangun peta hidup kita ke depan dengan baik sampai pada kekekalan. Juga kita meletakkan landasan hidup yang baik untuk anak-anak kita. Jadi keberhasilan secara lahiriah atau secara jasmaniah bukanlah ukuran. Tetapi kalau seseorang gagal dalam kehidupan lahiriah atau jasmaniah seperti keturunan Maxjuk, bisa apa? Tetapi keturunan orang benar bukan hanya bisa berprestasi selama di dunia dan menjadi berkat bagi banyak orang, tapi juga tergiring ke dalam kerajaan surga di langit baru, bumi baru untuk menerima kemuliaan bersama dengan Yesus. Saudara pasti diberkati dengan paparan sesi pertama ini. Saudara jangan meninggalkan pertemuan ini. Sesi yang kedua akan melengkapi apa yang saya kemukakan di sesi pertama ini, saudara. Ya, jangan keluar ya dari Truth ID. Tetaplah bersama dengan kami untuk diberkati Tuhan.